warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Siti Jamila. Saya mahasiswa PG PAUD Bina Insan angkatan ke-20. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Ais. Teman-teman saya berikutnya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sri Nur. Dan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Juleha. Kami akan membahas tentang perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Selamat menyaksikan. Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah kemampuan anak untuk memahami dirinya, emosi, dan harapannya saat berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan ini penting karena mempengaruhi cara anak bergaul dan belajar, serta menumbuhkan rasa hormat dan kepedulian terhadap orang lain. Ini adalah beberapa contoh perkembangan sosial emosional anak usia dini. Pada saat usia 1 tahun, anak mulai menunjukkan perasaan seperti marah, takut, malu, atau sayang. Pada saat anak usia 2 tahun, anak mulai menunjukkan kemandiriannya seperti ingin makan sendiri. Dan pada saat anak usia 3 tahun, anak akan menunjukkan kepedulian dan kasih sayang dengan orang lain. Pada saat usia 4 tahun, anak bisa bermain secara berkelompok dengan anak lainnya. Pada saat anak usia 5 tahun, anak sudah paham aturan dan bisa menurutinya. Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah kemampuan anak-anak untuk sepenuhnya mengelola dan mengekspresikan emosi baik positif dan negatif. Anak-anak juga dapat belajar secara aktif dengan berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa di sekitar mereka, dan menjelajahi lingkungan mereka. Perkembangan sosial emosional merupakan proses di mana anak belajar beradaptasi, memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, mendengarkan, mengamati, dan meniru apa yang mereka lihat. Perkembangan sosial emosional juga sangat sensitif bagi anak-anak yang memahami perasaan satu sama lain dengan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Karena perkembangan manusia sendiri merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi 4 ranah utama, yaitu perkembangan fisik, intelektual, yang termasuk kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial, yang di dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Hal ini merupakan suatu proses di mana anak-anak belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi masyarakat saat ini. Adapun ciri penampilan emosi pada anak menurut Elizabeth B. Harlock ditandai oleh intensitas yang berlebihan, seringkali ditampilkan, bersifat sementara, cenderung mencerminkan individualitas, bervariasi seiring meningkatnya usia, dan dapat diketahui melalui gejala perilaku. Beberapa pola emosi yang dijelaskan Harlock yang secara umum terdapat pada diri anak yaitu rasa takut. Ketakutan berfokus pada bahaya dengan cara yang sama, seperti takut pada kilat, guntur, kegelapan, kematian, cedera, atau imajinatif yang terkait pada kegelapan, dan karakter seram yang ditemukan di dalam buku dongeng, film, ataupun kartun. Tapi bersama perkembangan mental dan bertambahnya usia, anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Rasa marah. Pada dasarnya, kemarahan seseorang anak dapat disebabkan oleh berbagai persoalan. Misalnya, hambatan untuk gerakan yang diinginkan anak. Anak tidak dapat menirukan kebutuhan atau keinginan anak yang tidak terpenuhi,
kelelahan, baik dalam bermain ataupun aktivitas sehari-hari, rasa tidak adil ataupun perlakuan yang dibandingkan dengan teman sebayanya, dan tidak mampunya anak mengungkap perasaan ataupun keinginannya. Dan banyak lagi yang dapat menyebabkan kemarahan anak. Rasa kecemburuan adalah reaksi normal terhadap hilangnya cinta nyata, imajiner, atau terancam kehilangan cinta sayang. Kecemburuan dapat dipicu oleh kemarahan yang memicu sikap menjadi jengkel dan fokus pada orang lain. Sering menjadi pola kecemburuan muncul dari rasa kemarahan. Adapun yang dapat menyebabkan kecemburuan yaitu yang pertama, dirinya merasa diabaikan atau diduakan oleh orang yang sedang diajak bicara atau yang dia sayang. Yang kedua, kondisi lingkungan sekolah juga dapat menyebabkan anak cemburu saat dirinya di kelas atau di lingkungan sekolah. Yang ketiga, sama dengan yang dipunyai, hal ini seringkali terjadi saat anak merasa iri, marah, dan kesal karena barang yang dimilikinya sama dengan barang temannya. Keingintahuan. Anak-anak biasanya lebih cenderung keingintahuannya karena mungkin anak merasakan hal aneh dan sesuatu perilaku yang membuatnya bingung. Mungkin karena seorang yang di dekatnya menyembunyikan sesuatu atau tingkahnya ingin mencari pengalaman atau ingin bergabung bersama temannya. Kesedihan. Anak dapat merasakan kesedihan itu keadaan yang sudah bisa dialami dan sudah umum. Namun, hal ini memiliki beberapa alasan kenapa anak merasakan kesedihan. Yang pertama, para orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya yang berusaha mengamankan anaknya dari bahaya atau gangguan yang dapat menyelakai dirinya. Yang kedua, anak-anak terutama saat masih kecil karena daya ingat anak itu sangat tajam. Namun, terkadang mudah terlupakan saat sudah mendapatkan hadiah, saat sudah dapat hadiah atau yang lain. Yang ketiga, mengganti suatu barang yang telah hilang. Dengan hal ini, mungkin kesedihan anak lebih berkurang karena barang yang hilang sudah diganti dengan yang baru. Kegembiraan adalah keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan rasa senang, cinta, kepuasan, kenikmatan, dan penuh dengan kebahagiaan. Namun setiap anak juga berbeda untuk mengekspresikan dirinya yang sedang merasa bahagia. Kasih sayang. Kasih sayang adalah reaksi emosional terhadap seseorang atau binatang atau benda. Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat dan memungkinkan terwujud dalam bentuk fisik atau kata-kata verbal. Sosial dan emosional yang positif memudahkan anak untuk bergaul dan belajar lebih baik, serta kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu, memahami anak-anak dan membantu mereka memahami perasaan mereka sendiri dan anak-anak lain sangat penting untuk menumbuhkan rasa hormat kepedulian terhadap orang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi pada anak usia dini. 1. Faktor keluarga seperti pola asuh, pendidikan orang tua, dan jumlah saudara. Yang kedua, faktor gadget. Yang ketiga, faktor teman sebaya. Kesimpulan dari presentasi kami adalah perkembangan sosial emosional anak usia dini
yaitu proses perkembangan anak untuk memahami dirinya, apa yang dirasakan, dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan ini dimulai sejak awal kehidupan anak dan sangat penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada cara anak bersosialisasi di masa depan. Semoga apa yang telah kami paparkan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.